Halo Sobat Inspirasi, halo para pecinta dangdut Indonesia, dan halo Ebi Lovers se-Indonesia. Kali ini kami akan berbincang hangat dengan pendukungnya Ebi Bima yang saat ini sedang berkompetisi dalam ajang adu bakat yang paling bergengsi se-antero Nusantara yang selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia, yaitu Dangdut Academy, yang kali ini sudah memasuki sesi kelima sehingga dinamakan dengan Dangdut Academy 5 atau DA5. Acara keren ini tentunya dihelat oleh TV nasional kebanggaan Indonesia, apalagi kalau bukan Indosiar. Pada pekan ini, DA5 sudah berhasil menyisakan talenta sebanyak 6 orang atau 6 besar yang akan berlaga pada babak-babak berikutnya. Salah satunya adalah Ebi Bima. Remaja bernama lengkap Rabiun Nahar Rija Ramdan ini adalah laki-laki asal Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ebi Bima sepertinya menjadi peserta yang paling ditakutkan dan tentunya menjadi andalan Dangdut Academy 5 Indosiar, terbukti dari hasil penjurian hingga mendapatkan voting tertinggi. Sebelum mengikuti kompetisi Dangdut Academy 5 ini, Ebi sudah berprestasi dalam dunia seni. Pantas saja suaranya merdu melengking karena dia memang sudah mulai menyukai bernyanyi sejak usia masih belia. Bakat ini turun-temurun dari sang ibu yang juga menjadi seorang penyanyi. Ebi Bima pernah menjuarai festival Laski tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian mendapatkan predikat sebagai juara 1 di tingkat nasional mewakili NTB untuk kategori pop religi anak-anak putra. Maka tidak heran sampai saat ini Ebi terus melaju dengan mendapatkan banyak dukungan dari dewan juri, penonton maupun para dangdut lovers se-antero Indonesia. Lepas mengenai Ebi Bima, tentunya ada pendukung Ebi yang senantiasa lalu mendukung Ebi dalam kondisi apapun dan tentunya mengerahkan segala daya dan upaya dalam memberikan dukungan terbaiknya dan memastikan Ebi tetap ada dalam jajaran peraih SMS tertinggi. Seperti apa giat dan sepak terjangnya Ebi Lovers di belakang panggung dalam mendukung sang idola? Saksikan dalam podcastnya bersama kami berikut ini. Namun Sobat Midasi, sebelumnya kami minta subscribe dulu dong channel kami, dan jangan lupa like dan juga share linknya ke sobat yang lainnya akan makin banyak mendapatkan kisah inspiratif dari kami. Iya, langsung saja kita sapa salah satu fanbase Ebi Lovers yang ada di Jakarta, yang datang jauh-jauh tentunya dari luar daerah. Dan seperti apakah model dukungannya, kita sama-sama langsung menyapa aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Udah berapa lama berarti ada di sini nih? Alhamdulillah udah hampir 2 bulanan. Udah hampir 2 bulan ya. Oke Sobat Pirasi, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita minta kepada yang bersangkutan untuk memperkenalkan diri dulu ya. Siapa namanya dan terkumpul dalam media apa dan bagaimana perjuangannya begitu ya. Silakan langsung diperkenalkan diri dulu Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Sukandar. Saya di sini sebagai ketua umum dari fanbase adik kami Ebi Rista, yaitu Ebi Lovers, yang selalu disingkat itu Bivers Indonesia. Bivers Indonesia. Iya, Bivers Indonesia. Oke, terkait sama Ebi Lovers nih, saya ingin nanya dulu nih, Ebi Lovers ini dibentuk dalam rangka apa? Kenapa tiba-tiba ada Ebi Lovers atau Bivers begitu? Yang pertama jelas, kenapa fanbase ini dibentuk. Yang pertama, posisi fanbase ini kan memang dibentuk untuk mensupport perjalanan dari adik kita Ebi ini. Nah, sebagai support akhirnya lahirlah Ebi Lovers ini. Nah, Ebi Lovers ini pun bertujuan memang jelasnya mensupport, kemudian memberikan semangat kepada adik kita Ebi, kemudian ya berjalan sesuai porsi mereka sendiri gitu. Dibentuk berarti ada inisiator atau mungkin ada yang mensponsornya begitu kan? Kalau untuk sponsor, kami memang bergerak antara fanbase satu ke teman-teman yang lain yang memang sayang terhadap adik. Oke. Inisiator sendiri yang akhirnya tercipta Ebi Lovers ini atau Ebivers ini siapa? Ada teman yang stay di Jakarta gitu, iseng-iseng pertamanya, iseng-iseng adiknya udah masuk di Dangdut Academy. Apa ya, ini kan udah punya fanbase masing-masing nih peserta gitu. Ebinya kan masih fokus di, ya maksudnya latihan lah gitu kan. Akhirnya dia sambil cerita-cerita, gimana kalau Bivers, singkatan gitu, Ebi Lovers. Ya udah, akhirnya terciptalah Ebi Lovers itu sampai sekarang. Oh gitu. Baik. Sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai Ebi Lovers atau Bivers ini, saya ingin tanya dulu deh, seberapa mengenalkah sih beliau-beliau ini yang ada di perkumpulan sebagai Ebi Lovers ini terhadap sosok yang memang menjadi fansnya begitu ya? Seberapa kenal atau seberapa jauh Bang Sukandar mengenal Ebi begitu? Kalau saya mengenal Ebi sih, ya memang udah
awal beliau masuk di kan sempat viral kemarin, beliau sempat diundang juga sama Trans TV itu di program Brownies kalau nggak salah saya. Nah dari situ sih kita udah mulai mengikuti beliau. Ini anak memang memiliki talenta yang luar biasa dan memiliki ciri khas tentunya yang mungkin belum tentu dimiliki sama orang lain gitu. Jadi ini memang anugerah menurut kami buat beliau seperti itu. Jadi secara penilaian memang udah dilihat bahwa ini anak memiliki potensi, dan akhirnya abang juga yang mendukung Ebi lah dalam hal ini, tidak sia-sia atau tidak asal mendukung begitu ya? Iya benar. Lalu awal terbentuknya tadi kan ada yang di Jakarta tuh yang memang merasa bahwa bagian dari pecintanya Ebi begitu ya, berkumpul menjadi satu wadah, itu bagaimana model dan bagaimana prosesnya begitu? Ya alhamdulillah awalnya kami iseng-iseng ya, iseng-iseng gimana sih, awalnya kami bentuk grup nih, setelah bentuk grup akhirnya bergabung satu sampai sekarang alhamdulillah malah di luar negeri pun kita sudah punya. Sampai di luar negeri ya? Iya alhamdulillah. Atau anggota dari fanbase-nya sendiri? Dari fanbase-nya itu juga ada. Kemudian ada juga kan misalkan tenaga kerja Indonesia nih yang kerja di luar negeri, otomatis kan mereka kadang punya majikan atau apa. Nah karena tenaga kerjanya itu sering ngeliatin Ebi, otomatis mereka juga ikut kenal sama ada di berapa negara tadi? Ada di Singapura, kemudian Malaysia, kemudian ada juga di Taiwan, Thailand, Arab, Cina. Boleh deh disapa dulu para Ebi lovers yang ada di luar negeri. First lintas negara. Keren banget berarti ini Ebi lovers. Nah, kalau dilihat dari pergerakan ini, apalagi udah sampai ke luar negeri dalam arti menggalang dukungan begitu ya. Secara pendanaannya sendiri, apa yang dilakukan oleh Ebi lovers atau fanbase-nya ini untuk membiayai lah begitu? Iya, kami kemarin memang kita memiliki porsi kerja masing-masing pertamanya. Tetapi saya memikirkan kenapa fanbase ini tidak ikut bergerak gitu. Ya udah, akhirnya kami bergerak dengan dua program utama unggulan kami. Dua program utama unggulan. Yang pertama yaitu gerakan 10K pulsa untuk Ebi. 10.000 untuk Ebi begitu ya? Iya, benar sekali. Nah, gerakan 10K untuk Ebi itu sendiri kami buat supaya masyarakat kalangan bawah pun yang memang ingin mendukung sayang terhadap adik tetap bisa ikut berpartisipasi seperti itu. Nah, akhirnya dari gerakan 10K ini memang sambutannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Alhamdulillah sampai detik ini pun memang masih aktif berjalan dan tetap hangat-hangatnya disambut oleh masyarakat gitu. Setiap misalnya seminggu mau penampilan, otomatis udah mulai nih. Metode pengumpulan 10K-nya bagaimana caranya? Kita menggunakan terfokus satu nomor. Satu nomor. Misalkan nih kita mau transaksi, mau mengisi pulsa, nanti nomornya disediain. Setelah nomornya disediain, diisiin, nanti dikonfirmasi ke via admin kita. Seperti itu. Berarti ada satu nomor yang memang semua pecintanya Ebi bisa mengisi pulsa di situ, yang akhirnya oleh si admin tadi bisa untuk mengirimkan dukungan begitu ya? Benar. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua bagaimana? Kalau yang kedua, alhamdulillah saya memikirkan nih gimana supaya fanbase ini bisa memiliki uang kas, tapi bukan dari pendukungnya gitu. Maksudnya bukan dari uang keluar begitu saja. Akhirnya kami mengeluarkan produk Beavers yang bisa dijual. Merchandise begitu ya? Iya. Kami jual, kemudian nanti otomatis keuntungan itu kami bagi dua. Maksudnya yang pertama modal, kemudian ada untuk pulsa juga, ada kas. Nah, kenapa kas ini saya sisihkan tetap untuk Beavers? Yang pertama jelas nanti kita bakalan mungkin ada agenda pertemuan atau apa itu ada itunya gitu. Merchandise-nya dalam bentuk apa aja yang sudah tersedia? Ada baju, kemudian seperti yang sekarang dipakai. Iya. Salah satunya lovers, warna hijau. Kenapa warna hijau? Kalau warna hijau ini memang warna kesukaan dari adik kita. Warna kesukaan dari Ebi, warna hijau. Iya, benar sekali. Oke, saya boleh minta satu mungkin sampel baju? Boleh. Boleh ya. Ya. Oke. Inisiasi untuk membuat kaos seperti ini muncul dari fanbase-nya Ebi Lovers juga? Dari Bang Sukandar yang inisiasi ya? Dari teman-teman. Dari teman-teman ya? Karena sistem kita bekerja di dalam Beavers ini memang
Yang pertama mungkin saya memiliki ide. Nah, tapi nanti kami bakalan ulik lagi, bakalan bahas lagi ke seluruh tim. Baik. Nah, jadi memang nanti semuanya itu keputusan diambil bersama. Seperti baik, itu. Sobat Inspirasi, ini adalah salah satu model merchandise yang disediakan oleh fanbase-nya EBI untuk mendukung apa yang dicintainya itu EBI begitu ya. Nah, kaos seperti ini dihargai berapa dan bagaimana cara orang kalau membutuhkan kaos untuk dibeli? Ini per kaosnya ini sangat-sangat masih bisa dimiliki untuk semua orang. Karena per kaosnya itu kami hargakan 100.000. 100.000 ya. 100.000. Baik. Kemudian nanti ada pembagian-pembagian. Jadi dengan harga 100.000 Sobat Inspirasi yang memang atau dangdut lovers yang ingin mendukung idolanya itu udah termasuk untuk pengembalian modal dan juga untuk memberikan dukungan kepada EBI ya. Benar. Dan juga untuk kas dari fanbase-nya sendiri supaya mereka memiliki biaya operasional di saat ada rapat mungkin atau mungkin dalam bentuk kegiatan yang bisa ditujukan untuk EBI begitu ya. Selain kaos apa lagi Bang? Ada case HP, casing HP juga. Ya, kemudian ada topi juga sebenarnya. Nah, kalau ada yang berminat untuk membelinya, bagaimana cara menghubunginya? Ini boleh langsung ke via fanbase-nya. Fanbase-nya di mana? Fanbase-nya boleh disebut? Instagramnya itu official Beavers Indonesia. Ada bisa dari situ, kemudian nanti lanjut ke admin masing-masing. Jadi Sobat Inspirasi yang berminat silakan langsung ke IG-nya ya, cari official Beavers Indonesia. Official Beavers Indonesia nih. Benar. Jadi silakan memilih produk yang Anda sukai sebagai bentuk dukungan terhadap idola Anda yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, Pak Rudi. Kalau secara kualitas nih kita sama-sama mengakui lah, bahkan saya juga melihat beberapa tayangan di ini. Antusiasme dari para juri maupun para penonton ini luar biasa untuk EBI ini, karena memang kualitasnya sangat keren lah menurut saya begitu ya. Nah, dari fanbase-nya sendiri seperti EBI Lovers ini, ada nggak bentuk di mana ya mungkin lah ya memberikan masukan, memberikan arahan ataupun memberikan inilah untuk EBI-nya sendiri, ada nggak kira-kira yang kalau seandainya arahan langsung ke adik EBI-nya ya, kalau arahan langsung ke adik EBI-nya itu kita memang kayaknya memang ada timnya gitu. Ada yang memang khusus untuk ke EBI-nya langsung. Kalau kita sih saat ini bergerak sesuai porsi kita. Kita kan sebagai pihak untuk yang pertama jelas mempromosikan adik kita, kemudian memberikan informasi terhadap seluruh pendukung adik kita ya, itu tugas kami gitu. Tapi kalau untuk informasi langsung ke EBI atau apa, mungkin ada sih teman-teman yang memang ada interaksi. Kalau interaksi langsung antara ketua Beavers dengan EBI sendiri, alhamdulillah udah pernah. Beberapa kali. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk beberapa kali ya, tapi karena memang beliau memang sibuk ya. Bahkan untuk sedikit saya tambahkan lagi untuk program produk ini, saya itu ingin memberikan motivasi terhadap seluruh fanbase, bagaimana supayanya nanti fanbase ini tidak sekedar mendukung kosong seperti itu gitu, tapi kita bisa menghasilkan gitu. Betul. Menghasilkan dalam arti kata itu begini loh, saya inginnya kita punya produk kemudian dibeli sama orang-orang luar, kemudian ada pemasukan untuk kita, itu justru bisa membuka suatu lapangan pekerjaan untuk banyak yang terlibat akhirnya di dalam situ, dan usaha-usaha yang tadinya mungkin tidak mendapatkan order ya, dari order kaos, pembuatan merchandise lainnya, itu akhirnya memang dirasakan juga sama masyarakat begitu ya. Bahkan dirasakan juga sama pihak yang menyediain. Ya, menyediain justru mereka mendapatkan pasar baru ini dari Beavers gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Makanya sambutan baik itu dari pihak terkait seperti pihak yang kami minta menyediain baju untuk kami, kemudian barang-barang lainnya itu alhamdulillah memang sangat luar biasa sambutannya. Sobat Inspirasi, kalau saya udah diskusi udah beberapa menit dengan Bang Kusnandar ini, tidak terlihat ada logat Bima atau Nusa Tenggara Baratnya. Dari mana asal? Kalau untuk asal, saya berasal dari Provinsi Riau. Berasal dari Provinsi Riau? Iya, benar. Ada hubungan secara khusus dengan EBI atau masyarakat yang ada di Bima Nusa Tenggara Barat? Alhamdulillah semenjak memang mendukung EBI, kita memang sudah menjadi keluarga. Alhamdulillahnya seperti itu. Sorry, saya tegaskan tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pertemanan sebelumnya dengan... Nggak ada. Kenapa tiba-tiba akhirnya datang untuk mendukung EBI dan akhirnya menjadi ketua umum bahkan dalam EBI Lovers? Iya, karena tadi seperti awal saya bilang ya, memang ini anak memang layak gitu, memang layak untuk diberi gimana ya, memang
layak untuk diberi dukungan seperti ini gitu ya. Keren Sobat Inspirasi, yang bukan warga Bima atau Nusa Tenggara Barat saja mau mendukung dan bahkan ada di garis paling depan untuk mendukung Ebi. Bagaimana dengan Sobat Inspirasi yang asalnya dari Nusa Tenggara Barat? Masih kurangkah untuk mendukung Ebi? Silakan berikan dukungan terbaik Anda untuk Ebi ya. Kita contohnya dari Bang Kusnandar nih, luar biasa dukungannya. Nah Bang Kusnandar, berarti Abang tadi adalah ketua umumnya. Di jajaran di bawahnya ada banyak juga begitu? Masih bisa disebutkan secara gambaran umumnya? Yang jelas kalau untuk struktur kepengurusan Bivers jelas ada ketua, ada wakil, ada bendahara, sekretaris dan staf-staf lainnya. Kemudian kami juga ada, saya ingin menyapa boleh ini? Boleh. Kemudian kami juga ada tim sentral Jakarta, tim sentral Bima, kemudian ada juga Bivers Lintas Negara, relawan Gasbi dan semuanya yang terlibat. Terima kasih telah berjuang selama ini untuk adik kita Ebi. Kalian memang garda terdepan Ebi dan kalian memang luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri, dan kita sangat mengapresiasi lah siapapun di luar sana yang memang memberikan dukungan pada orang-orang yang memiliki talenta tanpa mengharapkan imbalan, itu sangat luar biasa. Dan tentunya ucapan terima kasih yang sangat teramat begitu, teramat. Ya mungkin tidak ada batasan dalam arti kita mengucapkan terima kasih, tapi luar biasa lah kami akui begitu ya. Nah kalau tadi secara biaya kan tadi disampaikan tidak ada yang mensponsori secara khusus begitu ya. Akhirnya ini membiayai diri sendiri dengan cara menjual merchandise mungkin. Ada juga yang mungkin memberikan donasi tadi dengan program 10K begitu ya. Kegiatan besar yang akhirnya memang dikeluarkan, yang mengeluarkan biaya, ada nggak yang dilakukan oleh komunitasnya begitu? Kalau untuk gerakan besar yang mengeluarin uang itu alhamdulillah, apapun gerakan kami itu biasanya memang dananya itu udah disediain, baik itu mungkin dari penjualan atau apa, itu udah di standby-kan. Ini makanya alhamdulillah apapun kegiatan kami ini memang jarang ngeluarin uang saku sendiri. Gitu ya? Udah ada kasnya gitu. Jadi pede aja begitu ya, support itu datang dari mana saja begitu. Nah terkait ini nih Bang, SMS yang masuk atau tadi kan udah disampaikan ada donasi 10K bagi orang yang mau menyumbangkan begitu ya. Setelah terkumpul di dalam satu kartu perdana lah bahasanya begitu, satu nomor, bagaimana teknis sehingga akhirnya si admin ini bisa mengurus? Itu ngirim satu-satu nggak ini jempolnya ya? Ada namanya bom SMS, ada namanya bom. Iya, ada namanya bom SMS, dan itu juga bisa dilakukan teman-teman di rumah. Bom bisa SMS dilakukan. Ada seperti itu. Caranya bagaimana, Bang? Itu ketik DA 100 spasi EBYEB, kirim ke 97288. DA 100 spasi EB. Iya, kirim ke 97288. Jadi sorry, 100 tadi itu menandakan 100 pengulangan SMS begitu ya? Iya, benar sekali. Kalau mau dalam bentuk 1000 sekalian berarti tinggal ketik 1000 begitu. Ada maksimum ya? Ada maksimumnya 100. Berarti maksimum paling banyak itu kita bisa ngebom dengan sekali SMS terkirim untuk 100 kali begitu ya? Benar. Dengan catatan pulsa harus tersedia untuk itu ya? Benar, pastinya dong. Luar biasa. Berarti Sobat Inspirasi yang memang mendukung silakan lakukan dengan cara seperti itu. Atau dengan alternatif lain lewat aplikasi ada juga di semacam bom juga? Bisa. Kalau bom enggak sih. Kalau bom enggak, cuman satu ya? Ya, sekali voting itu kita memiliki 5 voting. 5 voting itu bisa dilakukan di aplikasi Lazada. Baik. Yang melalui aplikasi Lazada, dan jumlah votingnya itu bisa ditambah dengan kita mungkin melakukan transaksi ataupun kita nge-share link. Ya. Iya, maka bakalan nambah angka votingnya seperti itu. Voting itu berlangsung selama 6 jam sekali. 6 jam sekali sebelum penampilan ya? Bukan, di setiap harinya gitu. Oh gitu. Baik, berarti kalau kita mau mengirim harus ada momen jam tertentu yang bisa terima. Benar sekali. Tidak semua jam diterima gitu pengiriman SMS-nya ya. Oke. Nah, terkait ini nih, EBI kan udah berjuang sejauh ini, udah 8 besar udah dilewati, akan masuk ke 6 besar ya. Mudah-mudahan tentunya harapan dari fanbase adalah masuk ke sebagai juara begitu ya. Sangat. Sejauh mana begitu kalian mendambakan atau memimpikan EBI ada di grand final begitu? Sangat mendambakan. Seberapa yakin? Kalau yakin semuanya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seperti apa namanya yang disampaikan juga dari pihak keluarga, kemudian kepada teman-teman, semuanya udah disampaikan juga. Kita cukup menampilkan yang terbaik, berdoa, berharap agar adik bisa menampilkan yang terbaik. Masalah hasil biarlah Allah semuanya yang mengatur. Biarlah Allah yang menentukan. Nah, kalau dari pesaing nih kan masih ada 6 orang nih, 6 orang yang EBI lah, berarti ada 5 lagi di luar sana yang memang harus menjadi rival, mau tidak mau harus menjadi rival begitu ya. Menurut kalian yang mencintai EBI nih, atau kalian tentunya juga menonton nih penampilan-penampilan peserta yang lain ya,
Siapa yang peserta yang paling akhirnya menjadi rival terberatnya EB begitu? Kalau dari saya pribadi nih, kalau dari saya pribadi melihat semuanya itu bagus. Semuanya bagus. Apalagi sudah masuk di top 6 ya jelasnya ya. Itu semuanya memang luar biasa bagus semuanya. Kalau jadi kami tidak ada yang jadi saya pribadi itu tidak ada melihat wah ini lawan terberat EB. Ini lah simple, nggak ada. Semuanya kami anggap semuanya bagus dan memiliki karakter masing-masing. Jadi lebih pada mendukung semaksimal mungkin pada yang diidolakan, semaksimal mungkin dan jelasnya berdoa untuk karena memang 6 pesertanya udah yang terbaik lah dari yang udah ada berarti ya. Berarti nih lalu komunikasi dengan ada nggak sih dari fanbase begini komunikasi secara personal dengan para jurinya atau mungkin kru-kru Indosiar yang akhirnya ya mungkin maaf sobat dari saya juga ingin penasaran juga nih, ada nggak keterkaitan antara kita sebagai fanbase ini untuk memberikan pengaruh gitu terhadap bagaimana juri memberikan pilihan terhadap EB gitu, ada nggak? Kalau dari saya menyikapi pertanyaan ini, baik itu dari saya ataupun dari pihak keluarga sekalipun tidak ada sama sekali. Tidak ada ya. Tidak berarti ada sama sekali. Pure apa yang ada di layar televisi itu adalah pure ini ya. Itu memang real komentar dari Dewan Juri dan real tanpa dipengaruhi atau intervensi dari kalian benar. Begitu ya. Karena kita inginnya adik kita ini lahir memang dari apa yang dia alami dari proses alamiah ya. Iya, benar. Kami tidak ada niatan ingin melahirkan adik kami ini sebagai mungkin dangduters masa depan. Itu memang dengan yang ya hal-hal yang seperti itu kami menghindari sama. Artinya proses dan kita juga meyakini Indosiar memang sangat luar biasa. Keren Indosiar. Indosiar memang sangat luar biasa. Indosiar memang jadi paling depan ya di dalam mengangkat dangdut Indonesia. Dangdutnya ya? memang luar biasa. Indosiar itu kalau sudah mengeluarkan program memang sangat dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu sobat Indosiar ya. Tapi tanpa juga menyampingkan bahwa ada juga stasiun lainnya juga udah berusaha juga untuk menaikkan level dangdut. Tapi karena kita dangdut ini memang begitu ya. Iya, karena dangdut ini memang sudah harus mengikuti skala internasional gitu. Dangdut ini memang sudah sangat luar biasa dan sudah memang dikenal sama masyarakat, orang-orang luar negeri juga udah mulai dikenal. Seperti kemarin juga ditampilkan di apa namanya ya, ditampilkan di G20 ya. G20. Ini seperti pesan dari Bapak Sandiaga juga memang musik dangdut ini harus terus dikembangkan. Karena ini salah satu musik yang menjadi ciri khas Indonesia dan hanya Indonesia yang memiliki, dan akhirnya begitu tampil di luar pun akhirnya orang secara nggak langsung Indonesia gitu, keren benar. Luar biasa. Jadi ya. ketika musik ini tampil, masyarakat luar negeri itu ini Indonesia seperti itu. Dan harapan saya ini adik kita bisa nanti menjadi salah satu yang memperkenalkan musik dangdut Indonesia ini keluar seperti itu. Oke, siap. Oke, ya Sobat Inspirasi, kalau kita menonton di televisi atau menyaksikan secara langsung itu euforia luar biasa ditampilkan oleh para pendukung dari masing-masing peserta, khususnya yang EB Bima nih. Apakah nih Bang, itu yang ada di layar TV, baik itu yang para penonton maupun akhirnya orang yang memang menjadi bagian dari yang mendukung penampilan EB seperti beberapa musik tradisional dan sebagainya, apakah itu disetting diminta oleh kita yang dari luar, apa memang keinginan dari Indosiar yang seperti itu ya? Yang pertamanya jelas ini kita harus menampilkan nih, baik itu dari tarian dari Bima atau apa gitu. Nah, dipersiapkan kemudian kita tampilkan di Indosiar. Memang itu sebelum menampilkan pun kita komunikasi dulu dengan pihak Indosiarnya ya. Akhirnya diberikan izin begitu ya. Direstui lah artinya begitu. Tapi luar biasa, kita sangat mengakui bahwa dengan adanya media atau ajang seperti ini, akhirnya beberapa hal yang berkaitan dengan daerah itu bisa terangkat. Otomatis terangkat. Dari budayanya, dari keseniannya, dari kulinernya pun bahkan akhirnya ikut-ikut terangkat juga begitu ya. Nah, kalau dari euforia para penonton yang ada di situ tuh, itu hype-nya itu apa ya? Kehebohan mereka itu disengaja dibuat khusus atau ini sih salah satu memang luar biasanya dari program-program yang dilakukan oleh Indosiar gitu, yang ditayangkan oleh Indosiar. Mereka itu mengangkat semuanya, tidak hanya dari dangdutnya saja berarti ya. Tidak hanya dari fokus ke dangdutnya saja, tetapi semuanya, mulai dari kearifan lokal, makanan khas dan segala macam yang memang dari daerah asal peserta tersebut, sehingga seluruh masyarakat itu bisa tahu. Nah, ini nih. Betul.
ciri khas dari daerah Ebi. Oh, ini makanan khas dari tempat Ebi. Oh, ini kain dari daerah Ebi. Luar biasa memang apa yang dilakukan di Indonesia ini, apalagi ini kan udah kali kesekian begitu ya, dan kali kesekian juga itu talenta dari Bima itu udah beberapa kali juga ikut dan akhirnya masuk. Dan kita akui sangat luar biasa sekali potensi yang ada di Bima sendiri terangkat dengan adanya ajang yang dilakukan oleh Indonesia. Begini, seperti tadi disampaikan oleh Bang Kusnandar, ada dari kulinernya iya, dari keseniannya iya, dari kain khas atau kain tenunnya sendiri juga iya, itu terangkat juga ya. Dari luar biasa. Salut buat Indosiar nih. Kami angkat topi buat Indosiar ya. Iya, ini kan udah masuk ke 6 besar nih. Tentunya sebagai pendukung Ebi pasti melakukan sesuatu hal yang lebih besar lagi dong. Jangan sampai tersisihkan atau tersenggol lah begitu ya si jagoan ini nih. Kalau dari kemarin udah ada standar lah 10K misalnya dalam bentuk dukungan. Ada mungkin model peningkatan begitu yang dihimbau kepada pecintanya Ebi untuk lebih besar lagi gitu. Kalau untuk peningkatan angka sih enggak. Kalau untuk peningkatan angka sih enggak, karena itu memang sudah maksudnya udah tertanam di Beavers nih, gitu, memang 10K. Cuma nanti kayaknya kita bakalan melahirkan program-program terbaru lagi. Program terbaru dalam mendukung ini ya. Apa? Boleh dibocorin? Kalau untuk dibocorin sekarang sih memang maksudnya lagi masuk di dalam fase pembahasan antara lagi digodok di tim ya. Iya. Karena kami seperti ini sebelum mengambil keputusan, kami lihat dulu dampaknya seperti apa. Iya. Karena nanti yang pertama jelas langsung mempengaruhi adik kitanya, yang keduanya nanti justru pandangan orang luar ke kita yang seperti berarti sensitif itukah kalian dalam mengambil sikap dan langkah dalam bentuk dukungan ya? Artinya dalam euforia dukungan ini tidak semacam dukung aja akhirnya mengerahkan segala cara, tapi ada sisi di mana kita khawatir akhirnya orang kurang simpati sama Ebi karena memang mungkin kita di luar, kita di sini memang beranggapan ini baik, tapi tidak untuk di luar sana. Makanya kita harus apalagi saya ya memang sebagai pemutus dari seluruh keputusan yang ada di dalam Beavers ini, saya tidak boleh semaunya mengambil keputusan. Nah, maka dari itu semuanya saya bicarakan dulu terhadap memang beberapa orang yang memang terkait, bahkan ke semua yang memang terlibat di EB-nya itu saya tanyain, ini programnya bakal gimana-gimana seperti itu. Jadi luar biasa nih pola kerja dari tim yang dari bentuk ini kan sukarela saja nih Sobat Generasi, tidak ada dibentuk secara khusus oleh manajemen, sukarela, tapi mereka akhirnya mau melakukan segala sesuatu dengan sangat profesional begitu ya. Nah, kalau dilihat dari cara kerja seperti ini nih, kita tentunya berharap setelah EB nanti selesai di DA ini, tentunya tidak ingin berakhir dengan pulang kampung terus akhirnya tenggelam begitu ya. Saran dari kalian atau niatan dari kalian untuk mendukung ini terus supaya EB tetap ada di dunia perdangdutan Indonesia, apa yang bisa dilakukan? Ya jelas memberikan memberikan dampak positif terhadap dunia dangdut Indonesia, dan saya pribadi melihat adik kami EB ini memang memiliki potensi untuk itu. Semuanya saya berharap semoga berawal dari Bismillah menjadi Alhamdulillah. Itu harapan saya. Tapi bukan berarti begitu nanti kontes dangdutnya selesai berarti EB Lovers sendiri selesai juga nih berarti? Enggak. Saya ngomong kepada seluruh pengurus, kepada seluruh pengikut EB Lovers, pencinta EB Lovers, pendukung juga. Saya ngomong, makanya adanya produk ini. Kenapa? Melalui produk inilah nanti kita bakalan tetap komunikasi, bakalan tetap ada di satu naungan, yaitu EB Lovers ini tadi. Seperti itu. Saya tidak mau setelah EB kelar audisi, EB Loversnya udah bubar. Ya? Saya nggak mau seperti itu. Yang saya inginkan, yang teman-teman inginkan di pengurus juga, memang EB Lovers ini ada sampai kapanpun. Ada keinginan kan untuk menjadi bagian dari manajemen yang akhirnya menaungi keberlangsungan hidupnya EB di dunia entertain begitu? Kalau saya pribadi memang ditanyain seperti itu, kalau memang diberi kesempatan ya pasti sangat menghargai itu, malahan sangat bangga. Tapi untuk saat ini semuanya saya karena kita memang sedari awal itu mendukung ikhlas, ya kita memang bekerja sesuai porsi untuk saat ini. Bekerja dengan ikhlas ya? Iya, bekerja dengan ikhlas. Kedepannya seperti apa semuanya kita serahkan saja kepada lihat nanti berarti ya? Dalam arti gini, ini kan kamu tadi datang jauh-jauh dari luar daerah lah, datang ke sini untuk mendukung EB. Secara pengorbanan dari waktu pasti, dari uang pasti, terus pekerjaannya sendiri apakah tidak terbengkalai gitu, ditinggalkan dalam arti untuk datang khusus kini untuk mendukung EB begitu, sementara apa yang didapatkan dari EB ini apa begitu? Saya
Kalau untuk masalah pekerjaan, alhamdulillah karena memang saya sedari awal saya sebelum di ADEB pun kerjanya memang melalui via online semua gitu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini tidak terganggu. Jadi tidak terganggu ya. Yang abang harapin apa sebenarnya? Tidak adakah dalam bentuk ya manusiawi, materi mungkin, atau mungkin mendapatkan income misalkan seperti itu? Kalau untuk mengharapkan kita ikut nih di suatu naungan, apalagi fanbase ya, mengharapkan duit ataupun itu nggak jalan di situ, nggak bisa. Karena apa? Fanbase ini resmi dibentuk untuk mendukung tanpa adanya anggaran yang disediain. Nah, kita harus putar otak nih bagaimana supaya fanbase ini bisa punya cash sendiri tanpa mengeluarkan uang dari kocek pribadi. Seperti itu ya. Kalau dari ceritanya Sobat Fitri sepertinya pengalaman banget untuk menjadi manajemen dari fanbase nih. Ada nggak pengalaman? Boleh cerita sedikit aja deh sebelum mendukung AB atau fanbase-nya AB Lovers ini, ada pernah menangani fanbase sebelumnya? Kalau untuk menangani fanbase belum ada. Ini pengalaman yang pertama. Perdana ya? Perdana. Cuman memang kecintaan saya terhadap dunia ini, kemudian memang keinginan besar saya dari kecil itu, saya ingin terlibat nih gitu. Ya udah, kita nggak punya vokal suara bagus, ya udah kita terlibat terhadap ini aja gitu. Jadi terwakilkan semuanya di adik saya. Emang nggak bisa nyanyi bang? Gitu. Ya jelas kepengennya bisa, cuman dikit-dikit bisa. Dikit-dikit bisa. Jadi kita yang memiliki keterbatasan dalam arti kita tidak bisa bernyanyi, tapi kita bisa memberikan dukungan untuk orang yang bernyanyi begitu ya. Itu udah sangat luar biasa. Luar biasa, berarti bisa memanfaatkan apapun yang talenta dimiliki tanpa juga harus merasa rendah dengan ketidakmampuan kita begitu ya. Nah, dalam memberikan dukungan nih, tentunya tidak semua hal yang suka dong, yang dirasakan lah dalam arti begitu ya. Ada nggak hal yang menjadi cerita mungkin yang membuat mungkin sedih atau bahkan mungkin sampai berurai air mata? Iya. Apa ada? Sempat drop, sangat-sangat ada. Apa ini saya ceritain dikit ya. Di penampilan top 8 kemarin, ini kami memang jelas semuanya sangat shock karena memang beberapa jam sebelum adik kita tampil di panggung Indosiar, panggung Dangdut Academy, kita mendapatkan kabar bahwa adik kita dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit dan memang berpotensi kemungkinan gagal tampil pada malam itu. Tetapi luar biasanya adik kami Ebi Rista ini tepat pada pukul beberapa jam sebelum beliau tampil, beliau berhasil menampilkan yang terbaik sehingga di situ terjadilah semuanya pecah dengan tangisan air mata. Saya tanya dulu, penampilan AB yang semalam yang terakhir pada 8 besar itu padahal dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit. Sobat Invasi, kami sama sekali tidak tahu bahwa AB mengalami sakit beberapa jam sebelum tampil begitu. Sakitnya seperti apa? Benar-benar mempengaruhi kualitas vokal kan? Sangat-sangat mempengaruhi. Saya berani ngomong seperti itu karena memang kondisi beliau saat itu langsung tidak bisa bergerak sama sekali pada pagi itu. Akhirnya metode pengobatan yang diterapkan oleh dokter apa tuh untuk menunjang supaya cepat sembuh begitu? Ya, Indosiar memang sangat luar biasa. Keren. Saya berani mengajukan jempol kepada Indosiar dengan sigapnya mereka memberikan perawatan medis. Akhirnya sorenya kondisinya memang udah agak lumayan walaupun memang tidak memungkinkan untuk tampil. Tetapi sesuai mungkin ya dari adik ini memang jelas tidak ingin mengecewakan keluarga, tidak ingin mengecewakan pendukung, tidak ingin mengecewakan seluruh yang sayang sama beliau. Akhirnya dia memaksakan diri untuk menampilkan yang terbaik dan alhamdulillah berhasil mendapatkan 5 SO dari Dewan Juri. Dalam keadaan sakit tapi udah bisa menampilkan dan tampil seprofesional itu padahal kondisi dia dan tidak fit ya. Tentunya dalam arti sembuh pun beberapa jam sebelumnya terbaring sakit, tiba-tiba beberapa jam kemudian tampil, nggak bisa juga dinyatakan sembuh tapi dia tampil dalam keadaan sakit maksimalkan apa yang dia bisa begitu. Bagaimana sedihnya kalian sebagai fanbase itu ya, kekhawatirannya sejauh mana? Jelas semuanya khawatirnya itu bercampur bercampur sebelum beliau memang dinyatakan bisa tampil itu semuanya khawatir. Studio itu memang kayak di first itu kayak nggak hidup gitu. Kayak nyawa kami itu di ambang batas gitu. Kayak antara ini adik kami bisa tampil nggak sih gitu. Bagi bunda-bunda mungkin anak saya bisa tampil nggak sih gitu. Dan alhamdulillah
di beberapa segmen terakhir akhirnya adik kami ditampilkan dan beliau bisa menampilkan. Bagaimana leganya kalian begitu melihat dia tampil secara maksimal dan tidak terlihat seperti orang sakit? Itu satu studio yang mendukung Ebi, kalau di angka 100%-nya 75%-nya nangis terharu. Ya Allah. Oke. Untuk terkait sama yang sakit ini, ada komunikasi yang dilakukan antara kalian sebagai fanbase dengan Ebi-nya atau mungkin keluarganya? Kami memang membangun keprofesionalan kami. Apapun yang terjadi, tim Indosiar pasti sudah memberikan yang terbaik. Semuanya kami serahkan kepada tim Indosiar untuk menangani adik kami Ebi Rista. Sedikit pun kami tidak ada masuk campur. Kalau kita khawatir wajar, tetapi kita ingin mendahului mereka sebagai pihak yang memang memiliki wewenang di situ untuk menjaga Ebi Rista. Kami tidak mau mendahului itu. Semuanya tetap kami ikuti prosedur seperti itu. Nggak boleh dijenguk ya? Sebenarnya kalau kita mungkin ini boleh, cuman seperti yang saya ngomong, kami ingin membangun keprofesionalan kami karena saya yakin, semuanya yakin pihak Indosiar pasti juga ingin yang terbaik untuk anak-anak mereka. Ebi ada di tangan yang tepat, jadi sebagai fanbase atau orang yang mendukung pun tidak perlu juga merasa khawatir berlebihan begitu. Benar, ya. Dengan memberikan kepercayaan yang penuh ya akhirnya memang bisa maksimal apa yang dilakukan oleh Indosiar dan luar biasa. Tepuk tangan dulu deh buat Indosiar yang sangat luar biasa. Aplaus sekali. Oke, setelah memberikan dukungan terhadap Ebi Lover, tentunya di saat ini kan ada 5 peserta yang lain ya. Tentunya sebagai pecinta Ebi tidak hanya mendukung Ebi dalam arti support ataupun memberikan doa terbaik lah begitu ya. Mungkin dari Ebi Lover sendiri ada yang mau disampaikan atau mungkin secara apa begitu untuk para peserta yang lain gitu? Kalau peserta yang lainnya selamat berjuang, selamat bertanding di panggung megah Indosiar Dangdut Academy. Saya yakin kalian semua itu sudah sangat luar biasa, sudah masuk di babak top 6 ini memang orang-orang yang sangat luar biasa. Karena dari sekian banyaknya orang, kalianlah orang-orang yang dipilih Indosiar untuk tetap berjuang di panggung semegah itu. Luar biasa. Pada 6 peserta yang ini kami juga mengucapkan selamat bertanding, selamat berjuang, selamat berkompetisi, tentunya dengan mengedepankan profesionalitas ya. Oke, Bang Gusnanda, sampaikan pesan yang secara khusus mungkin disampaikan buat Ebi maupun kepada para penggemar yang ada di luar sana begitu. Oke, kalau untuk pesan dari saya berharap semuanya baik itu terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung, kemudian Beavers lintas negara yang memang perjuangan juga sangat luar biasa, kemudian Beavers Indonesianya juga, kemudian tim-tim sentral, tim yang terkait, saya harapkan tetap bisa berjuang bersama dalam mengawal perjuangan adik kita di panggung megah Indosiar. Oke, satu lagi kalimat inspirasi buat sobat inspirasi sekalian. Kalau dari saya, jangan mundur hanya karena satu lubang di jalan, laluilah walaupun itu melukaimu karena kita tidak tahu ke depannya apa yang kita dapatkan. Wah, luar biasa. Jadi jangan pernah mundur hanya karena satu rintangan yang ada di depan matamu sobat inspirasi, laluilah dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Jadi pastikan dirimu siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan sana sobat inspirasi. Baik sobat inspirasi, kulikan kami terkait Ebi Lovers, dan di sini udah hadir Bang Gusnanda yang jauh-jauh datang dari luar daerah untuk mendukung Ebi. Sudah selesai mungkin ya, karena ini udah ada hampir 40 menit. Tentunya apa yang tadi udah kami sampaikan dan udah kami kulik dari Bang Ebi mudah-mudahan bisa menjadi cerita, bisa menjadi manfaat, bisa menjadi inspirasi buat sobat inspirasi sekalian. Oke, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ebi Lovers atau Beavers Indonesia, Bang Sukandar. Mudah-mudahan orang yang menjadi idola Anda dan orang yang didukung mudah-mudahan sampai pada babak di mana kalian harapkan, itu sebagai pemenang ya. Semoga bismillah bisa menjadi. Baik, dan kita sangat menantikan kehadiran Bang Sukandar dan juga mudah-mudahan Ebi juga bisa hadir di studio ini untuk memberikan ya cerita inspiratif mungkin buat sobat inspirasi ya. Oke, terima kasih sobat inspirasi, sampai ketemu lagi di podcast kami sebelumnya. Terima kasih banyak kepada Mbak Nuri, kameramen, Bang Imam Hermawan, Bang Angga, dan juga Bang Ivan Soktian selaku produser lain atau lain produser kita. Terima kasih banyak, terima kasih, sukses terus ya sobat. Oke sobat inspirasi, sebelum kita mengakhiri tayangan kami ingin minta kepada sobat inspirasi kalian untuk like, share, komen, dan subscribe SCPD Channel tentunya. SCPD Channel ya. Dan juga Abang punya channel juga ya? Punya. Boleh disebut, Rista silakan. Family. Siapa? Rista Family. Rista Family, silakan di subscribe juga sobat inspirasi. Di sana juga ada cerita inspiratif yang mungkin bisa sobat inspirasi dapatkan. Oke, terima kasih, bye bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam.